sebagai anak Tuhan kita tidak boleh melakukan dosa. Walaupun di dalam anugerahnya Allah mengampuni. Dan setiap kali melakukan dosa, ada rasa tidak sejahtera di dalam hati nurani. Terus menerus. Mohon pembinaan Pak Tong. Bagaimana caranya menghindari dosa? Bila melakukan dosa, apa kita harus meninggalkan Tuhan? Karena merasa tidak layak. Sudah dosa, meninggalkan Tuhan lagi. Jadi dosa, saudara-saudara. Double dosamu. Jadi ini selalu manusia dicoba oleh setan seperti itu. Jadi sekarang pertanyaan pertama. Bagaimana cara menghindarkan dosa? Nah saudara-saudara. Cara menghindarkan dosa yaitu jauh-jauh dari para pencobaan. Nah ini penting, buku porno. Lagi baca terus berdoa, Tuhan peliharalah saya. Oh Tuhan jagalah saya. Itu omong kosong. Karena mulutmu Tuhan, Tuhan. Matamu hantu-hantu. Mana bisa? Kalau engkau tidak mau masuk ke dalam dosa, ya jangan. Jangan pergi ke tempatnya merangsang. Kalau mau merangsang, bawa istrimu. Sama-sama mencintai. Itu real. Bagaimana cepat kereta api berlari di atas rel. Lebih aman daripada dia keluar dari rel. Saudara-saudara. Ada rel-rel yang ditetapkan Tuhan. Jangan engkau keluar. Kalau engkau tidak keluar, bahagia. Kalau tidak keluar, bahagia. Kalau keluar, G jadi H. Bahaya. Saudara-saudara. Betul. Jadi Tuhan sudah memberikan dalil-dalil. Engkau kalau tidak mau berbuat dosa, ada 3 hal. Pertama, takut kepada Allah. Kedua, jauh daripada pencobaan. Ketiga, simpen firman di dalam hati. Inilah 3 rahasia mengalahkan dosa. Saudara-saudara. Takut kepada Allah waktu mau berbuat sesuatu. Nah, saya tidak mau kalau sudah belajar doktrin-doktrin semua lulus angkanya A+. Tetapi tidak diterapkan tidak begitu. Yang disebut takut kepada Allah itu adalah bagaimana mempraktekkan sehari-hari pengertian Allah itu adalah maha ada. Nah, sekali lagi saya mengatakan, the omnipresence of God, the doctrine is practiced in the everyday life. Jadi engkau berada di dapur, di sini ada Allah. Engkau pergi ke gang yang kecil, di sini ada Allah. Engkau pergi ke gang yang gelap sekali, di sini ada Allah. Mempraktekkan pengertian Allah maha ada. Itu menjadikan engkau hidup begitu hadir di hadapan Dia. To exist is to be with oneself alone before God. Saudara Nabi Kierkegaard menulis di dalam catatan harian. Apa arti eksistensialisme? Yang digembar-gemborkan di abad ke-20. Si Kierkegaard mengatakan, berada seorang diri di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, banyak murid saya mengatakan, Patong, saya khotbahnya lumayan loh. Tapi kalau Patong ada, jadi tidak lumayan. Tidak enak kalau Patong ada, saya tidak bebas. Saya bilang, tidak benar dong. Sebelum saya ada, Tuhan ada di situ. Saya cuma seorang biasa. Kalau Tuhan penghakim seluruh dunia ini berada di situ, engkau tidak takut. Satu kali saya berkhotbah, khotbah sampai sembarangan melihat ada tape recorder di situ. Langsung saya jadi serius karena ini direkam. Tadi ngomong-ngomong, ada tape recorder. Jadi hati-hati, saudara-saudara. Nah di situ saya mulai belajar satu hal. Kalau kamu sadar Tuhan sedang hadir, mana berani sembarangan? Orang yang mau hidup suci pertama, selalu sadar Tuhan ada di mana-mana. Amin. Waktu engkau mau mencuri, Tuhan ada di sini. Mana bisa? Waktu engkau mau menipu, Tuhan mau. Ada orang berkata kepada saya, ada anggota di gereja ini yang suka menipu. Jadi hati-hati. Jangan kira, oh ini anggota GRI. Aduh, semua GRI di malaikat. Nah tentu. Yang di sini ada malaikat, ada melekat, ada meleset. Macam-macam yang di sini. Hanya karena suka dengar khotbah yang meriah. Jadi sini langsung menjadi orang suci. Enggak. Di sini banyak orang tidak beres. Mungkin kamu yang paling tidak beres. Jangan terlalu gampang. Nah saudara-saudara. Allah ada di mana-mana. Dan di mana saya berada, di situ Tuhan mengawasi saya. Ini cara pertama untuk menghindari dan mengalahkan dosa. Kedua, orang yang takut kepada Allah itu adalah orang berbijaksana. Orang yang takut kepada Allah adalah orang menjauhkan pencobaan. Menjauhkan dosa. Semua tempat-tempat duduknya orang menghujat, jangan ikut duduk.
Tempat berdiri orang yang suka berbicara karu-karuan, jangan ikut berdiri. Perjalanan-perjalanan orang yang najis, jangan ikut berjalan. Jadi engkau di dalam bersahabat, pilih kawan. Atau pilih tempat-tempat pergi. Hati-hati, saudara-saudara. Kalau engkau selalu suka pergi ke tempat-tempat seperti karaoke, tempat-tempat perzinahan, tempat-tempat nonton bioskop yang tidak baik. Di situ kesempatan besar sekali engkau berdosa. Engkau bilang, enggak kok saya terus ada di kamar sendiri kok, di kantor sendiri. Carilah sekretaris yang jelek mukanya. Nah, engkau cari sekretaris yang cantik sekali. Lo lihat lagi, nyonyanya pesek. Lah ya apa? Lo di rumah cari, lo gendut-gendut ayu sekali. Nyonyanya kisut semua. Situ mungil, ini Kentucky Fried Chicken. Maka saudara, carilah pembantu-penantu yang agak jelek, agak tua. Cari sekretaris yang tidak terlalu bagus. Nah, kalau demikian saya jamin, yang tidak terlalu bagus mukanya pun sampai tidak ada pekerjaan. Karena dijamin di sini. Nah, saudara-saudara, setiap orang kan merasa diri bagus. Nah, ini perlu sekali. Itu hal kecil, tapi itu praktis. Jauhkan diri dari kemungkinan berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Ibu Tin mempunyai jasa besar di Indonesia. Karena dia mengatakan setiap pekerjaan yang mengutus orang-orang pejabat, biar istrinya ikut, meskipun perlu 2 tiket. Nah, itu penting sekali. Karena dengan istri ikut itu menghindari kemungkinan suaminya menyeleweng. Nah, salah satu penyebab mengapa negara Indonesia sangat diberkati, karena ada sesuatu orang-orang pemimpin yang mempunyai pikiran bagaimana memelihara moral yang baik. Semua negara daripada moral rusak, lalu seluruhnya yang lain, ekonomi mulai rusak, lalu politik mulai rusak, sosial mulai rusak. Daripada moral. Mencius 2300 tahun yang mengatakan, Guo zi jiang xin bi jian zeng xiang, Guo zi jiang wang bi you yao nie. Ayo ikut 1, 2, 3. Jikalau satu negara mau bangun, pasti ada gejala-gejala yang baik. Jikalau banyak kelihatan orang-orang yang aneh-aneh, negara itu sudah mau binasa. Ini satu peribahasa yang lama sekali. 23 abad yang lalu orang sudah melihat. Itu tidak bisa hindar. Nah, demikian sampai pada abad ke-19, baru seorang bernama Edward Gibbon yang menulis The Fall and the Decline of the Roman Empire. Dia merumuskan hal yang sama seperti Mencius 2300 yang tahu. Roman Empire is not destroyed from outside. Roman Empire is collapsed within itself. Kerajaan Roma tidak dirusak dari luar. Kerajaan Roma itu menjadi hancur, kolaps daripada kerusakan diri sendiri. Salah satu gejala mulai rusaknya daripada seorang kaisar Caligula. Caligula begitu rusak, begitu mencemarkan orang. Dia menganiaya orang lain luar biasa. Tidak lama kemudian mulai turun, mulai rusak. Jauhkan diri daripada pencobaan. Ini kedua. Ketiga, apa? Simpan firman Tuhan di dalam hatimu. Barang siapa yang takut kepada Allah, dia menjaga firman-Nya. Barang siapa yang mencintai Tuhan, menjalankan firman-Nya. Ini semua Alkitab. Di dalam perjanjian lama dikatakan, siapakah pemuda yang bisa mengalahkan dosa? Siapakah pemuda yang bisa hidup suci? Kecuali mereka yang menyimpan firman-Mu di dalam hati mereka. Di dalam perjanjian baru Yesus mengatakan, siapakah mencintai saya? Kecuali mereka yang menaruh perintahku dan menjalankannya. Dengan demikian engkau sulit hidup di dalam dosa. Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau. Pada buku ditulis oleh John Stott dikatakan Allah tidak pernah membawa manusia ke dalam pencobaan. Tapi dalam ensiklopedia masa kini pada kata coba menyatakan Allah dapat mencobai manusia. Nah, saudara-saudara, ini mencobai manusia, istilah ini di bahasa Grekanya sama menguji itu ada persamaan. Sehingga ada ayat-ayat yang sulit diterjemahkan kemana. Nah, sebenarnya kalau konsep kita sudah diberikan satu prinsip total, kita mengerti Allah menguji, tapi setan mencobai. Nah, itu akan beres. Itu sebab Allah mau manusia diuji lalu menjadi lebih mantap dan menjadi seperti emas yang murni.
Sedangkan setan mencobai supaya menjatuhkan iman dan membawa manusia ke dalam dosa. Nah, di dalam doa Bapa kami, Yesus mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Membawa ke dalam pencobaan. Tapi kalau Allah memimpin engkau sampai sesuatu tempat untuk dicobai, itu ada kemungkinan. Itu sebab saya sebutnya sebagai the negative guidance of the Holy Spirit di dalam ceramah seminar 2 tahun yang lalu. Yaitu pimpinan Roh Kudus yang bersifat negatif. Roh Kudus kadang-kadang memimpin engkau untuk menghadapi setan, untuk dicobai, tetapi tidak berarti membawa kamu ke dalam. Do not lead us into. Sometimes Holy Spirit lead us to face, but not into the temptation. Nah, saudara-saudara, contoh yang lebih baik untuk kita mengerti adalah waktu burung berterbang di atas kepalamu, engkau tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau dia bersarang di kepalamu, engkau berhak untuk menolaknya. Berarti tidak. Kalau berterbang di atas, biar dia terbang. Tapi kalau dia bilang di atasmu toh, ini juga di atasmu, lalu dia berak di situ. Jangan langsung engkau gitu ya. Pergilah engkau daripada saya. Karena meskipun di atasku itu langit yang luas, kepalaku ini wilayah masih mempunyai akendom. Hak milik. Nah, itu jangan dibiarkan. Jadi pencobaan-pencobaan mungkin dari para setan dan selalu dari setan. Tapi mungkin juga engkau berdasarkan firman Tuhan untuk menolaknya.